Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di obrolan bola di tiap Jumat. Yang nggak ada mamatnya. Yang nggak ada mamatnya. Dan nggak ada Ripannya sekarang. Sekarang nggak ada Ripan. Dan nggak ada Ripan kemana? Udah nggak level Coach dia. Ripan. Mereka Kemarin kan gara-gara mentang-mentang bawain. ini enggak, mereka udah masih sedih kayaknya nggak dapet award. Kita harus Oh, sedih. kita ya? Kita, euy. Gua nonton live ya. Wah, sombong, bayar dong lah undangan. Enggak live di YouTube, Oh. nonton live di YouTube. Terus pas yang kan kita dapat 2 kategori tuh. Iya. Ya kan sebagai kanal digital terfavorit dan program kanal digital terfavorit. Ya. Terus Iya. pas yang dibacain itu kolom komentarnya langsung ribut ya. Emang Pada ribut apa sih? Ini gue karena ya ini kan emang kenapa sih? Ini ya kan, gue nggak nonton. enggak karena ini Gue juga kan nggak nonton sih. Iya kan, ya kan kan lu lu juga nonton. ngasih. Gue nggak nonton streamingannya. Iya benar iya, sih. karena ini Si anjing juga dia Coach Justin nggak dapet. nggak dapet. Oh. Katanya Oh, Coach Justin iya. was robbed gitu-gitulah. Karena domba-dombanya banyak. Tapi kan pada akhirnya Coach Justin menang. Iya, Sebagai kan pasti ada. Kalau menurut gue Amat Coach sepak Justin bola. emang wajib dapet. Ya. Karena dia salah satu influencer lah. Influencer yang menjadi turunan-turunannya banyak tuh. Ya. Termasuk kita juga terinfluence sama Coach Justin dengan Yes. pembawaannya apa segala macam. Tapi yang lain-lain kan mungkin yang pada ini ya. Ada apa? berpendapat. Iya maksudnya pada punya asumsi masing-masing. Iya. Jadi maksudnya karena harusnya ini harusnya itu kan Iya. banyak tuh. Gue ngeliatnya komen, gue nggak ngeliat live streamingnya tapi gue ngeliatnya komen-komen. Oh, iya. Tapi tetap appreciate untuk Oh, iya. Jebret Media Team karena udah Yes. bikin acara yang Menarik. cukup. Iya sangat keren lah itu. Jarang-jarang kan misalnya yang pelaku digital ini diberikan apresiasi kan. Dan Ya. atlet-atlet Dan juga atlet-atlet diberikan juga apresiasi. betul. Terima kasih Bang Valen dan tim Jebret semuanya dan semua pelaku yang kemarin sudah repot-repot. Yes, betul Acaranya sekali. keren banget sih. Oh iya, kan Gimana udah lo yang cerita datang? dong. Pas gue datang pokoknya keren banget semuanya. Mewah ya Lang? Mewah kan di hotel. JS apa Luansa? Jarang-jarang kan pakai jas. Iya. Nyari dulu jas mana ya nggak pernah pakai. Iya benar. Pokoknya di hotel bagus, apa ada red carpetnya, ada Iya selayaknya award lah. selayaknya award lah. Pokoknya gue merasa, kayak gini rasanya jadi. Treatmentnya, Walaupun gue treatment- datang bukan sebagai apa-apa Lu ya. sebagai ini ya apa namanya perwakilan, pendamping bos. Pendamping bos aja. Bawain pouch. Dan juga ngelihat Sani Gasani. teman-teman semua Oh, penggiat teman-teman semua. olahraga dan online ya. kan enggak gue nanya kan di sana. Dari sekian banyak influencer. Nah. Kalau gue pengen lihat gimana Bung Toel apa Bung siapa gitu. Kan belum Fanny selesai, Gasan. kan belum Iya, selesai. makanya harus udahlah nggak usah dibahas. Padahal ada pembahasan. Padahal sebelumnya kalau lu nggak nanya, gue mau nanya yang lain. Coba dong, apa? Nggak jadi. Oke, nah jadi seperti biasa kita akan ngebahas soal hasil pekan ketiga berarti ya? Ketiga. Yes. Dari Liga Ketiga. 1 Yang sangat seru. yang sangat seru. Lagi-lagi banjir kartu merah. Betul. Wih. Ini ada di match pertama itu ada Barito lawan PSS Sleman. Barito ini ya di awal musim cukup Ngejar ya, ngegas ya. Baru belum kalah dia mereka. Ya dia Ya. dia menang di match pertama dia menang, pekan kedua dia seri dan kemarin lawan PSS Sleman dia menang lagi 3-1. Dan sekarang berada di peringkat 1 ya. Peringkat utama Yes. karena Dewa Unitednya seri. Yes. Yes. Dan di pertandingan selanjutnya ada Persikabo melawan PSM Makassar. Nah, ini juga cukup unik karena di match sebelumnya di pekan kedua ya. Ya. PSM itu kan kartu merah dari Erwin Gutawa ya. Betul. Ya. Nah, di pekan ketiga kemarin PSM lagi-lagi lagi. kartu merah. Tapi sayangnya itu kan bermain dengan 10 pemain ya. Di sana ada sosok Teta Pluim. Emang ya. Emang jadi Tetap pembeda. Dia harus dijadikan patung, dia punya patung dia di Pare-pare. di Iya. Makassar Oh dong. di Makassar. Walaupun kandangnya pare-pare. Padahal Pluim tuh kan gak kenceng ya larinya ya. Siapa lu mau sundul sama dia siapa coba? Iya Terus maksudnya di screening di screening gini ya, nih coba gimana dan coba? dribblenya lengket banget, Pak. Ya. Kan lu kita main bola ya. Iya. Kalau ngeliat lawan gitu tuh malas sih kayak elah. Gak Iya sih, lawan benar, gitu benar, maksudnya. benar. Dia tahu lah caranya, dia nggak punya kecepatan tapi dia bisa Iya Efektif screeningnya dan terus efisien. passing-passingnya tuh Yes. direct passingnya, true passnya tuh Iya. gila sih. Dan di match ini dengan 10 pemain PSM berhasil menang di kandang Persikabo itu 1-0. Dan di match selanjutnya ini juga ada kartu merah. Yang seru ya. Yang Ini seru, juga seru, pertandingan seru kejar-kejar, juga. seru nih. Seru, Karena seru. tertinggal, tim tuan rumah tertinggal. Persib dan Dewa United ya. 2-0 duluan 2-0 duluan. 2-0 duluan dan itu di akhir-akhir loh. Betul. Dari free kicknya Ezra Walian. Walian. Ezra Walian akhirnya menunjukkan Menunjukkan apa?
tendangannya. Menunjukkan tendangannya. Kan sudah lama dia tidak terdengar kabarnya ya kan. Sudah lama tidak terdengar kabarnya. Dan itu kayaknya emang udah terlihat di latihan ya. Kan biasanya soalnya posisi-posisi itu biasanya Mark Locke yang ngambil kan. Iya, gue juga bingung kenapa dia ngambil. ngambil. Juga Mark Locke ada situasi yang hampir mirip posisinya kan Mark Locke yang ngambil. Yang akhirnya jadi gol pertama tuh kalau nggak salah. Iya, yang pantul terus kan, dapat. Nah, ini di akhir-akhir malah dikasih ke Ezra Walian kan, berarti kayak emang udah tahu nih di latihan, wah ini Ezra. Belanda Connection. Belanda Connection, benar. Dan Persib ya bermain imbang 2-2 lawan Dewa United. Nah, ada yang seru juga tentang Persib tapi nanti aja. Ya, kita simpan dulu. Selanjutnya ada Rans Nusantara yang akhirnya kalah. Akhirnya kalah melawan Persita. Melawan Persita Tangerang bermain di Maguwarjo ya. Iya. Ya kan, Rans kalah 0-1 dari Persita. Dan ini pemain bagusnya Persita nih gol ini, Vidal yes. Harusnya pemain yang jadi sorotan lah di Liga 1 BR ini. Ibaratnya dia pembeda juga di setiap pertandingannya. Dia kecil, bantet tapi keren deh. Semangat banget pemainnya itu, bagus sih. Benar. Nah, selanjutnya ada tim Mas Fahmi Jayati. Persik Kediri yang menang 5-2 melawan Arema. Gimana Mas? Bagus banget pertandingannya. Bukan bagus, maksudnya Persik menampilkan permainan terbaik setelah 3 ini. Maksudnya secara ini kan lu ini yang merhatiin Persik. Ini Persik yang bagus atau Aremanya yang lagi nggak bagus? Enggak, Persiknya bagus, mainnya bagus banget. Karena Arema kan awal-awal lawan. Akhirnya dia jadi ketinggalan 5 karena Persiknya benar-benar mainnya sangat rapi. Jadi geser transisi dari nyerang ke defense. Ya nggak semuanya selama 90 menit rapi ya. Tapi maksudnya dia lebih rapi daripada Arema di pertandingan ini. Dan akhirnya ketika transisi menyerang dia dapat semua kesempatannya jadi lebih bagus. Gol terakhirnya tiki taka bro. Benar. Sama Flavio itu. Semua Flavio di sini harus dapat man of the match sih. Benar. Flavio Ucok Silva. Dan di match ini juga sempat ada friksi ya. Ya, nanti lah kita bahas. Nanti kita bahas juga itu. Dan match selanjutnya ada Bali United. Banjir kartu juga. Juga. Itu udah menang 2-1 dari Madura United. Mas Tuls gimana? Udah makin kenceng ya kayaknya, semua kartu merah nih gue lihat. Iya. Ini baru pekan ketiga udah lah. Ini kemenangan Bali pertama. Dan ini Bali United pertama kali nggak ada Bruan Nuri ya. Iya. Dan Muhammad Rashid. Ada Rashid kan? Iya. Menunjukkan Rashid kelas. Langsung menang. Kan saya posisinya di Bali Pak kemarin Pak. Yang punya kan lagi ada seleksi kemarin itu. Terus yang punya kan ya seleksi U17 itu. Iya, terus yang punya tuh doain ya kita menang. Karena kan mereka juga sebenarnya lagi tertempa isu masalah tiket dan lain-lain. Jadi kalau kalah lagi tuh trust isunya semakin gede. Untungnya menang. Dan tetap ya saya tidak melihat kontribusi Spaso yang ya tapi di sini maksudnya Rashid kerasa banget ya. Rashid kan baru masuk bukan ketiga kan. Ya bagus ya. Emang bagus sih. Emang bagus sih. Maksudnya dia tuh bisa bermain di multi posisi, bisa AMF bisa, terus AMF turun jadi DMF juga bisa dia. Dan ya tetap Ricky Fajrin di match ini Pak. Ya. Ini menurut gue ya di senior harusnya Ricky Fajrin juga dapat kesempatan sih untuk balik lagi melihat di 3 pekan inilah Ricky Fajrin tuh selalu konsisten ya. Selalu konsisten. Dan yang gue harus apresiasi adalah nomor 5-nya Madura United. Oh ya waktu itu siapa Singapura tuh? Ripan juga bilang. Iya. Singapura itu dan mainnya bagus. Kalau nggak ada dia kemungkinan agak sedikit lumayan kebobolan banyak lah. Iya, dan ini juga ketika match selesai kan si Jaja juga nyamperin wasit kan. Ya, betul. Ngomongin bahwa soal keputusan wasit itu bagaimana kayak Mahler, gitu. si Mahler ya, Mahler. Jaja segala macam tuh karena kartu merahnya tuh menurut dia ya kontroversi. Tapi menurut gue sih clear merah sih itu harus. Iya. Dan di match selanjutnya ada Persis Solo yang menang 2-1 dari Borneo FC. Siapa yang golin? Pato. Sananta. Si Persis Sananta. Gol keduanya Sananta kalau nggak salah. Dan di sini lagi-lagi Sananta membuktikan ini kelasnya ya. Gue dibeli mahal nggak percuma gitu. Jadi biar kepanggil lagi sama Sintayong kayaknya. Ya wajib sih kalau dia menurut gue 3 pertandingan ini dia tuh kontribusi sangat lumayan gitu. Maksudnya bukan yang kaleng-kaleng. Ya kecuali di match pertama kan memang ya wajar lah ya. Masih belum nyetel. Terus persiapan tim juga mepet gitu kan. Gak yang seutuhnya persiapan. Iya dan mungkin dia juga berat kan sebelum liga kan banyak yang nyinyirin yang terkait intervensi gitu. Intervensi yang Argentina gitu-gitulah. Banyak isu lah. Tapi menurut gue sekarang dia cukup membuktikan gue layak dibayar sekian. Iya dan ini juga maksudnya angin segar ya di sekian banyak striker asing yang udah unjuk gigi ini ada salah satu striker lokal yang nyelip lah yang masih bisa bersaing dan muda. Ya dan muda itu catatannya dan ini jadi
ya angin segar untuk timnas juga karena pada bagaimanapun kan outputnya untuk timnas Indonesia. Kan? Dan semoga Sananta tetap konsisten tanpa didera badai cedera. Yes, betul sekali. Nah, selanjutnya ini salah satu tim yang juga diproyeksi emang tampil bagus di Galih Freitas. Gue suka di musim ini. PSIS Semarang menang 2-0 dari Persebaya Surabaya. Padahal kemarin-kemarin Persebaya jago ya. Jago ya. Jago loh. Maksudnya Akhirnya pemain bisa Persebaya itu kalah ada oleh PSIS. Iya. Gak, makanya gue sekarang jadi benar-benar suka nonton Liga Indonesia. Selain kita terlepas dari kita ngobrolin ini setiap minggunya, tapi maksudnya seru. Benar-benar. Setiap matchnya tuh jadi seru gitu. Maksudnya kayak tidak terprediksi. Dan hasilnya tuh gak terduga ya. Iya benar-benar. Kalau Liga Inggris atau apa kan kayak iya, boleh lah. Paling kejutannya 1-2 kali doang. Iya. Kalau ini suka tiap minggu pasti ada kejutan. Ada kejutan cuy. Ini beneran ini kayak tiba-tiba tuh wah anjir, Rans lah 3 kali musuhnya. Iya benar. Musuhnya Rans 2 kali menang berturut-turut terus kayak wah apaan nih. Terus sekarang peringkat pertamanya Barito. Ya. Dan ini juga yang di-highlight adalah penampilan dari Taisei Marukawa. Iya. Marukawa tuh gua nggak tahu ya, maksudnya dia tuh kan awalnya di Persebaya kan. Ya. Terus pindah ke PSIS dan emang pemain ini cukup oke, kecuali yang waktu kemarin gua nonton match ini tuh dia ada sekali kayaknya pengen cetak gol. Terus dia maksain untuk nendang dan akhirnya ya sempat friksi lah dengan Fortes ya. Oke. Karena harusnya bisa diumpan. Dan di match terakhir ada Persija yang menang besar dari Bayangkara dengan skor 4-1. Dan di sini Simic berhasil mencetak 2 gol, Pak. Wih. 2 gol. brace. Dan ini menandakan dia mencetak 100 gol bersama Persija Jakarta. Gokil ya. Simic membuktikan ya setelah di match sebelumnya dihujat juga ya. Iya. Betul. Karena tendangan ke angkasa. Betul. Tapi akhirnya golnya juga bagus ya. Gol yang bukan penalti maksudnya. Gol Iya, yang menit 34 itu ternyata bagus, dia dari dada terus bisa langsung di first time. Menurut gue ini yang dicari sama Thomas Doll sih. Maksudnya kemarin-kemarin permainan udah bagus tapi nggak ada ujung tombaknya nih, nggak ada target man-nya. Nah di sini Simic membuktikan kan kayak bola-bola nanggung atau apa tiba-tiba dia bisa golin. Iya rapat Pak. Ini kemarin mainnya Persija tuh bisa kayak kemana bagus, geser kanan, geser kiri. Terus si Rico Simanjuntaknya juga menggila. Iya, dan ini kan menandakan ya semoga ini jadi kayak tanda bahwa duet Rico Simanjuntak kembali lagi. Dan satu lagi yang harus di-highlight sebenarnya penampilan Witan kemarin. Nah, Jadi iya. dia masuk sebagai pemain pengganti terus dipasangnya kalau nggak salah sebagai wingback. Jadi Itulah, posisi yang Pak. bukan utamanya kan. Witan tuh masalahnya bukan skill anjir. Iya. Ini tuh kayak dan dia berhasil assist 2. iya bener-bener gitu, ini kayak Witan tuh masalahnya kayak mental sebenarnya. Kenapa sih itu yang harus digali? Nggak skill udah nggak kaleng-kaleng lah. Maksud gue itu dia nggak pernah nggak masuk timnas ya. Dari dia debut di U berapa, seterusnya dia selalu timnas langganan. Tapi kalau ngomongin Witan ya prediksi gue karena emang dia lagi jenuh aja sih. Dia tuh terlalu muda untuk masuk timnas waktu itu kan, dan terlalu muda untuk dapat spotlight. Sih kalau muda kan? mah wajar sih. Jadi ketika ibaratnya dia udah punya semua, dia bingung nih harus ngapain lagi. Apalagi kan dia abis dari luar, spotlight kan kayak, oh ini Witan karena dari luar segala macam, orang berekspektasi lebih ke dia. Dan mungkin dia belum siap untuk itu karena umurnya juga masih muda kan. Nah, mungkin setelah menikah dia jadi lebih mature ya. Jadi kayak gue harus apa nih, harus apa gitu. Maksudnya banyak lah yang pemikirannya kan berkembang dewasa dengan sendirinya. Ya, dan gitu. sering berjalannya waktu gue yakin sih Witan pasti bakal balik lagi sih. Yes. Witan, Egy gitu-gitu ya. Dengan janjinya dia kan, maksud lihat di liga. Waktu itu kan sempat kan dikata-katain di timnas. Mana nih Witan gak jelas. Kata dia lihat di liga. Mungkin ini adalah sebuah pembuktiannya dia nanti di Liga 1. 2023-2024. Betul sekali. Nah selanjutnya ini dia ada Best of the Week dari pekan ketiga. Kiper tentu saja ada Andri Tani. Dan wingback kanan itu ada Bagas Kava. Center back ada Rusadi dan Javlon. Dan Rusadi ini pemain muda. Dulu dia angkatan pertamanya di Sintayong waktu TC di Kroasia lama. Dia pemain mana? Dewa. Rusadi. Jadi dia angkatan pertamanya waktu yang berangkat Kroasia TC lama itu loh. Oh 3 bulan. Ya, yang keluar. Terus di back juga ada Yanke Sayuri. Adik Yans. Di tengah ada Mark Diara dan Bayu Oto. Kemudian Bayu Oto bagus nih. Bayu Oto ternyata bagus ya. Kemarin golin ya? Iya. Bagus ternyata anjir. Dan trio serangan ada Rico Simanjuntak, Marco Simic dan Flavio. Flavio Ucok Silva. Dan klasemen sementara tadi seperti yang kita ulas, Barito ada di puncak peringkat klasemen pertama. Betul, disusul oleh Dewa United dan PSIS Semarang. Sementara di 3 terbawah ada Persikabo, Arema dan Bayangkara Presisi Indonesia FC. Panjang ya. Dia ganti namanya di musim ini kan? Iya. Iya di kongres kemarin. Oke, nah. Sorry. Mulai merangkak naik berarti si Persija. Terus Bali ya karena menang. Persib juga mulai ngerangkak nih. Seri ya.
Terus PSM juga mulai naik. Ya masih awal musim. Awal lah. Masih ini. pasti bergerak terus nih. Di tiap liga tuh minggunya. soalnya bukan turnamen bro. Ih. Lu bensinnya harus tetap stabil Ya. nih. Jangan sampai di tengah jalan lu habis bensin. Jadi semuanya masih bisa terjadi karena selisihnya juga nggak jauh-jauh kan. Belum lagi cedera lah, apalah, Betul, belum lagi- timnas lah. Emang kenapa tuh? Ya maksudnya dipanggil timnas Oh, semuanya kan sibuk. iya. Pak. Kan katanya kalau musim ini musimnya nggak tabrakan. Amin. Kita Amin. hanya bisa berdoa PSSI lah yang menentukan dan PT LIB yang Nah, menentukan. Mas Mami, tadi kita ngomongin Iya. ada banyak yang terjadi di pekan ini. Pekan Betul. kemarin berarti pekan ketiga Ya, ya. pekan. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah APPI kirim surat ke PSSI soal kuota pemain asing. Nah ini juga gua rame di Twitter dan Instagram ya, terutama soal Liga 2. Jadi tertulis iya. di dalam surat, PSSI diharap bisa meninjau rencana terkait pemberian izin klub Liga 1 dan Liga 2 mendatangkan pemain asing, terkhusus Liga 2. 1 bebas plus 1 Asia. Berarti ada 2 dong. Iya, Iya, ada dua. di Liga 2 ada 2. 1 bebas dan 1 Asia kan. Soalnya dulu sempat dengar cuma 1 doang. Iya. Sempat Tapi, denger tapi ya. kalau menurut lu gimana kalau Liga 2 pakai pemain asing? Enggak sih gua. Kenapa? Gue pribadi enggak. Satu, semua keuangan ini gue balik lagi masalah ke keuangan. Keuangannya masuk enggak? Nanti yang terjadi adalah masalah dispute. Benar. Dispute sama asing ini nggak bisa selesai cuma hanya di NDRC. Iya. Karena kalau dulu nggak punya admin atau Bentar sebelum lebih jauh. Ini NRDA apa tadi? NDRC. NDRC itu mungkin orang roaming, boleh dijelasin enggak? National Dispute RC-nya lupa gue. Pokoknya pokoknya ini tentang apa? tentang masalah gaji, terus masalah tentang kontrak dan segala macam itu harus diputuskan di National Dispute. Jadi masalah persoalan-persoalan tentang pemain lah. Selain dan itu banyak terjadi waktu zaman Covid kemarin ya. betul masalah gaji, cuman kan itu sebenarnya agak clear karena kalau Covid itu klub juga jujur-jujuran, fair-fairan, tidak punya uang, tidak ada pemasukan. Akhirnya ada yang mau dipotong dengan stay, ada yang tidak mau dipotong silakan keluar. Iya. Nah, yang memicu adalah sebenarnya masalah sepele. As long as kalian teman-teman semuanya di klub membaca kontrak yang itu dengan baik, dengan seksama, dan dipahami dengan bagus. Dengan apa benefit untuk pemain, apa benefit untuk tim, itu tuh clear. Ya. Jadi masalah gajinya berapa kan selama ini masalah gaji Pak. Benar. Gajinya kepotong, gajinya ke ini tidak clear. Apa tuh di situ misal lu dengan 10 kali main ada bonus ini ditulis nggak di kontrak? Oh, add-ons-nya kayak gitu iya, ya. makanya semuanya harus tertera di kontrak. Kalau tidak ada di kontrak, itu bisa kita permasalahkan. Makanya ini penting banget namanya si NDRC ini. Jadi kan itu akan dibantu Pak. Ada APPI itu sangat membantu. APPI kayak perwakilan untuk pemainnya. Klubnya juga bisa banding terhadap si dari perwakilan dari klubnya. Salahnya di mana nih? Gue punya kontrak kayak gini. Kita duduk bareng. Jangan sampai dispute ini sampai ke FIFA. Nah, korelasinya dengan Liga 2 ini lu takutnya dengan keadaan keuangan Liga 2. Betul. Dan apalagi secara infrastruktur administrasi dan lain-lain menurut gua takutnya tidak siap secara SDM menjadi perkara baru, Pak. Pengurangan poin, harus bayar. Kalau ke FIFA udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tapi kan ini kan kita hanya memberikan kuota, nggak harus lu penuhi sebenarnya. Kalau menurut gua adalah ini menjadi seleksi juga bagi tim-tim Liga 2. Betul. Yang mana yang mampu, mana yang enggak, itu akan meningkatkan kualitas Betul. liga juga sih sebenarnya. Sangat setuju, Bapak. Tapi dari APPI kan keresahannya adalah dia takutnya adalah dengan regulasi tersebut akan menjadi pemicu banyaknya pesepak bola Indonesia yang akan kehilangan pekerjaan. Yang Sebenarnya ya itu- enggak. Gua kalau ini agak kurang setuju nih. Iya, karena itu kan sebenarnya persaingan akan membuat Lebih harusnya fair. SDM-nya lebih bagus dong. Iya, gitu. lu meningkatkan diri. Gak hanya di upgrade. sepak bola ya, maksudnya di pekerjaan pada umumnya juga kita kan banyak pekerja dari asing yang ini kan. Kita kan juga tetap Mentalnya harus kita bersaing, harus kuat secara mental. Kalau ini masih debatable lah. Kalau yang poin keduanya APPI. Tapi poin pertamanya APPI gue agak sedikit setuju karena coba deh di breakdown lagi lebih jelas ini seperti apa. Apakah harus ada salary cap-nya? Biar klub juga harus clear Jik. Maksudnya Lang. Jadi maksudnya tiba-tiba dia minta bayaran lebih tinggi, sedangkan kemampuan klubnya, lah lu kan sekarang udah pada tahu, klub tuh yang penting gengsi kan, kadang-kadang bosnya maksain gitu biasa di maksudnya. awal kenceng, karena tiba-tiba karena dia punya kepentingan di tahun ini, wah gue jor-joran deh. Sriwijaya Pak kejadian waktu itu ya kan, langsung tas hilang. Jadi dispute pemain semuanya. Padahal waktu itu di Liga 2-nya dia lagi bagus-bagusnya. Mau peringkat 1 tuh ibaratnya. Terus tiba-tiba karena ada ya itu isu. di Liga 1 tuh. Di Liga 1 itu Liga ya, masih 1. Liga 1 jadi
turun sampai Liga 2 kan. degradasi, Sampai degradasi sampai sekarang nggak balik-balik lagi. Mana sekarang perwakilan dari Sumatera? Liga 1. Tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada loh. Itu kan kayak sebuah penurunan di sepak bola Sumatera. Padahal Sumatera tuh salah satu penyumbang pemain-pemain terbaik. Ya benar-benar. Nah itu harus dipikirin lah. SDM klubnya juga harus naik, upgrade. PSSI juga kasih lah pelatihannya untuk masalah dispute seperti ini biar lebih banyak. Kebetulan kan yang megang dispute juga kan teman kita juga tuh, Nico. Ya kan? Iya maksudnya dia yang harus kasih ini apa namanya? Penyuluhan terhadap semua klub. PSSI lebih bagus. Dan mengagetkan kabar Ini dari ada yang kayak kita bilang Gua kaget kayak kita bilang di pekan ketiga kemarin ya? Pekan Iya. kedua. Kedua. Yang bahwa di 3 match bakal ada yang hengkang. Ini ada 2 yang hengkang. Betul. Terlalu besar. Mengejutkan, ya. Yang Ya ini mengejutkan. mengejutkan. Gue lebih mengejutkan ini daripada si pelatih. Oke. Yang pertama dulu nih ya. Yang pemain dulu lah. Pemain dulu. Matius Pato. Hengkang ke Liga Hengkang Cina. ke Liga Top skor Liga Cina. 1 tahun lalu ya. Iya. Betul. Tapi maksudnya ini lagi main bagus, gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba cabut gitu maksudnya. Infonya kan adalah dibeli kan. Transfer. Alhamdulillah berarti. Iya, tapi yang agak bingung adalah pengumuman resmi dari Borneo-nya sih sebenarnya. Oh, kenapa? Karena di posting, hapus. Jadi Iya, nggak tahu iya, nih iya. apa nih di balik Semua itu. ditekot-tekot, maksudnya. Apakah jadi apa enggak? Kita Nggak tanya. tahu. Sebenarnya gimana sih? Tapi sebenarnya ini agak mengejutkan juga karena udah di mepet-mepet transfer window kan. Iya dan dia tuh maksud gue dia kan salah satu ujung tombaknya Borneo. Kuncian dia. Kuncinya tuh di dia. Pembedanya adalah di dia. Lili Pali nyuplai siapa lagi Iya, gitu benar. maksudnya kan. Ya. Terence Muhri nyuplai siapa lagi. Ya mungkin transfernya gede. Oh itu mungkin. Kalau itu angkanya menarik mungkin bisa jadi Bos Nabil goyah ya. Ya, tapi ini juga kan atas permintaan dari Matius Pato katanya. Oh permintaan dari Patonya sendiri. Ya. Jadi Susah ya? Ini menurut caption ya, atas permintaan Matius Pato, Borneo FC Samarinda dan Sandong Taisan Football Club telah bersepakat untuk melakukan transfer. Velani bukan sih itu timnya? Dia Liga Sandong, 1 bukan, Liga bukan. 1 Sandong kan. tuh Velani bukan? Bukan, ya? bukan. Lanjut. Cik, Ada kabar Iya, yang dia. mengejutkan. ini harusnya ada keseripan nih di sini nih ya untuk ditanya-tanya soal ini karena dia dia ya. harusnya Iya. lebih tahu daleman-dalemannya tuh kayak Iya, gimana. itu ini gimana? Makanya gue sebel juga nih Ripan gak datang dengan nggak ada Atau gara-gara pengumuman. ini dia gak mau ikutan. Sudah. Sampai ditanya-tanya. Udah Mila cabut, nggak menang award kan. Iya. Sedih dia. Ini ada Luis Milla. Coach lagi. Coach Luis Mia dan beberapa staf pelatih tinggalkan Persib Bandung. Luis Mia dan sederet asistennya Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez dari Spanyol serta Bang Bes menyudahi kerjasama di pekan ketiga. Nih bentar, kalau Bang Bes bilangnya bahwa karena dia tuh masuk di Persib atas rekomendasi dari Coach Luis Mia. Jadi atas dasar etikanya, Ya. ketika Luis Mia cabut, dia juga cabut. Kayak gitu. Nah kalau Luis Tapi Mia kok sendiri di Twitter yang beredar tidak seperti itu. Nah, emang gimana yang di Twitter? Dia bosnya Tapi rame-rame sesuai aja. prediksi Coach Ripan kemarin. Iya, oh berarti dia memprediksikan tim ini. Oh, Kan kemarin kan kan dia- ngomong kan, dia Ya, ngomong. biasanya. Kan persaingan pelatih di Indonesia tuh sangat ketat Iya, gitu katanya gitu 3 kan. pertandingan Bisa udah. aja dia ada 3 pertandingan yang bisa dipecat. Pas ini putus nih ada pengumuman ini, gue DM kan ke Ripan. Pan, bener Pan kata lo Pan. Tuh kan Mi bener kata gue. Berarti sebenarnya dia memprediksikan Persib akan memecat. Tapi ini bentar, diksi memecat dan mengundurkan diri ini juga agak wagu. Iya, Iya, maksudnya iya, dia ada bilangnya- ada dia tahu berarti ada pelatih yang Akan Iya. keluar. akan keluar. Nah ini kan juga kalau misalnya dari rilisnya Persib, Luis Mia mengundurkan diri. Alasan Ya, pribadi. Iya kan, Iya, karena iya. alasan pribadi. Kalau misalnya gue lihat di banyak berita, katanya atas alasan keluarga. Dia cabut. Berita apa asumsi di Twitter, Jik? Berita Atau kayaknya gue baca. thread-thread? Berita di Twitter. Kalau threadnya banyak banget ya maksudnya yang Iya. menunjukkan kan tapi thread nggak valid bisa apa enggak, iya ya, thread kan nggak nggak tahu, bisa nggak tahu. Itu kan yang thread nggak beredar bisa jadi beredar di pasti, Twitter. nggak Ini jadi juga valid. maksudnya menurut gue secara pribadi sebagai penikmat sepak bola Indonesia, gue agak sayang sih dengan keputusan Luis Mia cabut. Iya. Karena- Kan pelatih kelas Iya. kelas atas. Kelas dunia. Kelas dunia, gue ngeliat kayak, wah maksudnya Liga 1 lebih enak ditonton karena ada sosok kayak Luis Mia, Lemas Dol. ada Thomas Doll, ya kan, Pelatihnya Borneo tuh siapa tuh bagus juga tuh. terus Tavares, ya kan, terus ya bersaing lah dengan kayak Coach Aji Santoso dan lain-lain kan. Ini jadi menarik dan dengan hilangnya Luis Mia agak kayak, aduh hilang satu nih. Iya. Tapi udah banyak rumor-rumor kayak katanya pengganti. Siapa? Mario Gomez gitu-gitu. Iya. Atau enggak pelatih Vietnam. Pak diajak Hang-seo. suruh- Oh, Pak suruh Hang-seo. jadi ke Iya. Persib. Seru juga sih kalau kayak gitu. Enggak deh, gue gak jadi ngomong. Siapa? Siapa? Lo ngomongin Pak Hang-seo itu kan Korea-Korea yang lain banyak. Siapa tahu mau Korea kan. Siapa emang Korea yang lain?
Ya maksudnya kan pelatih Korea udah mulai banyak di sini Iya. gitu. Enggak mau ngomong apa-apa gue. aja kemana. Parah banget. Yang gosip itu jangan diomongin. Bahaya. Gak mau. Oke, jadi terus ada juga tadi Simic udah kita bahas. Simic 100 cetak gol. 100 gol bersama Persija dan ya semoga dia kepercayaan dirinya cepat balik lagi. Ini Dan Pato nggak ada kayaknya Simic jadi top skor nih. Iya. iya benar. Atau si sama pemain PSIS Fortes apa? Fortes. Yang kemarin cedera juga di musim lalu kan ini balik juga. Ih, Gustavo Almeida juga bagus tuh. Dia 5-5 semua gol Arema dia doang yang gol. Iya, itu kemarin 5-2, duanya dia Iya, semuanya. Dan ini juga ada ex-striker timnas U19 angkatan Indra Syafri, Rafli Mursalim. Ini Rafli Santri bukan sih? Rafli Santri kan ya? Iya ya kan? Rafli Mursalim abroad ke Naga World FC, tim yang finish di peringkat kelima Cambodian Premier League musim lalu. Enggak bangga sih gue. Bagusan sini. Tapi nggak masalah, maksudnya secara mental kan Iya. berarti ya udah Iya. lu nggak harus cuma di Indonesia, Iya. lu bisa cari ke Iya. liga Tapi lain. ya kan. mungkin Iya. ya kalau menurut gue ya kalau misalnya dia pengen cari caps, pengen balik lagi kan kalau misalnya lu mau balik lagi ke performa lu harus dapat kesempatan bermain kan. Ya. Ya kalau misalnya itu dapatnya di liga luar menurut gue ya kenapa tidak? Salah. Iya. Kan ada si mantan pelatih timnas tuh di Kamboja tuh. Siapa? Ini Simon McManamy kan pelatih Oh iya, Liga iya, Kamboja benar, satu benar, pemain benar, Liga benar. Kamboja anjir. Coach Simon. Mungkin juga ada atas rekomendasi kali. Bisa Ada jadi hubungan-hubungan, misal nyari bisa nih jadi. siapa gitu. Betul sekali. Nah, terus ini tadi diduga ada pungli. Ini juga sempat ramai kemarin soal wasit. Yang katanya seleksi wasit ada bayar Betul kunci tuh, jawaban. Iya tuh bener tuh. Iya kan? Tapi Itu sempet- udah disangkal sama Pak Erik kan. Iya, dan sempat dan tapi Pak Erick Thohir siap bantu kepolisian. Karena kan dia sebagai komite wasit. Ketua Yes. komite Oh, wasit iya, adalah Pak iya. Erik langsung. Pak Erik Jadi langsung. Pak Erik turun masalah intinya di mana di wasit ya dia langsung di situ tuh. Ya. Jadi kalau ada apa-apa aduannya bisa langsung ke Pak Erik. Ya, Bisa ya. minta langsung Langsung turun pertanggungjawaban ke Pak Erik. Erik, benar. Dan ada satu kabar yang tidak kita sangka dan Apa tidak tuh? kita tidak menyenangkan lah. Kerusuhan supporter kembali di pertandingan antara Persik Kediri dan melawan Arema. Oh iya. Yang mana ramai videonya beredar ya, video amatirnya beredar gitu kan, ada pemukulan apa Ya, segala macem. Ya kan masih banyak dua versi ya, maksudnya lu nggak boleh datang kenapa lu datang. Ya, ya. Tapi tidak dibenarkan juga masalah pemukulan. Ya, benar. Karena mungkin pendapat dari ini yang gue baca kalau di thread Twitter ya atau di Twitter ini tidak bisa jadikan berita gitu. Tapi kan ini jadi asumsi pribadi gue. Yang dilihat adalah yang datang ke situ tuh kayak songong gitu loh, maksudnya kayak kalau lo mungkin gue mau nonton doang deh, tolong izinin gue mau nonton doang karena gue pengen gitu. Ya. Dan tidak ngapa-ngapain menurut gue. Mungkin Persik akan kayak legowo aja gitu. Ya udah welcome aja gitu. Ya udah duduk sini lo nonton bareng aja gitu karena lo pengen, mungkin lo domisili situ terus nonton. Yang terjadi kan katanya ada kayak nih gue ngandangin nih bisa update di sosial media yang tidak sepantasnya atau ada ujaran-ujaran seakan-akan Provokatif gitu. provokatif. Jadi itu yang membuat mungkin supporter yang lainnya jadi panas, tapi tidak dibenarkan juga tindakan pemukulan menurut gue sih. Gue sih jujur ya, maksud gue terlepas dari apapun yang terjadi, secara personal gue kayak kecewa banget sih dengan adanya yang kayak gini karena ya balik lagi ya, maksud gue kayak lu nonton bola tuh kan pengen seneng-seneng ya, dan gue nggak pengen dengan ada kejadian ini kan Pak Erik juga bilang ya bahwa kita lagi bisa dipantau. disanksi Ya, dan dipantau kan. Dan di minggu lalu pun udah ada ya kerusuhan supporter juga kan. Iya. Betul. Ya, jangan Makassar sampai itu. nih ya. Jangan sampai efeknya ke semua. Betul. Jadi ke FIFA menjadi menjorotin Indonesia lagi. loh. Terus kita juga ada Piala Dunia U17 mau kita ada di lagi- sini. kita Hajatannya lagi banyak lah. Jangan sampai di cancel lagi loh. Iya, U17. kemarin kan gara-gara Hat-trick Israel lagi, ya kan. Kemarin gara-gara Israel. Ini gara-gara supporter lagi. Ya, terus ya, belum nggak lagi belajar-belajar. hajatan untuk timnas Indonesia juga lagi banyak. Ada Betul. Piala Asia, Betul. ada Asian Games. Betul. Iya kan? U23. Ada U23, ada lain-lain. Jadi AFF juga bentar lagi. sangat U23. disayangkan. Jadi maksudnya teman-teman supporter kita juga harus lebih dewasa lah, harus lebih dewasa, lebih apa ya? Berpikir panjang lah, karena yang kalian lakukan dengan berpikir pendek atau tindakan-tindakan yang tidak perlu akan berefek terhadap hasanah sepak bola Indonesia. Iya, dan perlu diingat teman-teman, banyak orang yang menggantungkan nasib dan dapurnya ya itu di sepak bola. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa, kita ibaratnya kayak zolim lah Iya, ke banyak kayak orang. ini ya dosa jariah. Iya, betul sekali. Bener Pak, Benar-benar. dosanya jariah. Nah, Mas Wami, seperti biasa Mas Tulang, kita ada SSC.
Ini kita tuh setiap minggu berubah. Mulu. SSC sekarang CSS aja. CSS. Kemarin Sobat Sporty curhat awal. Sobat Sporty cerita. Sekarang cerita Sobat Sporty. Oke. Ya Jadi pokoknya inilah. terserah produser aja dah ya. Ini dari Chandra Meditia. Instagramnya, sosmednya Chandra_Kelvin 6. Persija nih ya? Kelvinnya dari Enggak. mana ya? Dia ini pakai jersey Sriwijaya 2013 nih. Oh, iya bener tuh yang Bener. foto kedua tuh. Iya. Nih cerita saat nonton langsung final Liga Indonesia 2014. Persib lawan Persipura. Ini mainnya di Jakabaring nih. Iya, berarti sama kayak si itu dong. Si yang pertama. Ya, tapi yang ini ngegadein Oh, yang motor. ngadain. Nah, kalau itu kan orang Persibnya. Nah, Ini Persib. Persibnya. Nah, ini bukan. Di mana inilah kesempatan Persib menjuarai Liga Indonesia setelah 19 tahun gak juara. Di mana posisi saya sebagai penonton umum yang saat itu digelar di Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana saat itu seluruh supporter Persib dan Persipura dari segala penjuru memenuhi stadion dan di situ juga disuguhkan pertandingan berkelas sampai adu penalti. Saat tendangan terakhir Jupe melesat mulus ke gawang Persipura, semua pemain, pelatih, ofisial hingga supporter yang hadir sangat emosional merayakan kemenangan yang sudah ditunggu-tunggu seluruh pecinta Persib. Senang berada di dalam stadion bersama menyaksikan keseruan pada saat itu. Ini waktu ini bukan sih Kang Emil yang buka baju juga Ya. di Palembang. gue nggak ngeh. Iya kan yang dia juga datang ke Palembang terus Kang Emil juga ikutan buka baju waktu Buzzer itu. ya? Apa? Oh lu buzzer dia ngeliatin. Enggak, waktu itu rame. sorry, Cik, Gue sorry, sebagai Sorry Zik, gue anak digital bro harus ngeliatin yang kayak gitu Cik. kayak gitu. Ya buzzer juga nggak apa-apa kalau di zaman Tapi itu kan kita beneran deh. belum kenal. Ini gue nih ya cerita gue sebagai warga lokal ya. Kan Ya. gue dari Lubuk Linggau ya. Jadi kalau misalnya di Lubuk Linggau di Sumsel lah secara keseluruhan. Linggau masih berapa jauh lagi dari 8 Palembang? jam 7 jam. Oh bisa naik pesawat lagi berarti ya? Bisa naik pesawat, tapi biasanya naik travel atau naik kereta. Oh. Jadi memang kalau misalnya ada bola di Jakabaring itu semuanya tuh ikutan tuh biasanya pengen nonton. Kapasitas berapa? 27.000 doang kok ini. Emang ya gede Jakabaring. 27.000. Wah saya hafal pak. Saya berbulan-bulan di Tapi sana. untuk di sana kan paling gede. Iya 40.000 betul. bro. Sekarang setelah Kan udah di tempat dudukin jadi berapa dia? Ya pokoknya segitulah. Oke. Nah balik lagi nih. Ini Jadi nggak penting debat Iya. kita. Ini nyambung dengan ini nih, nyambung dengan kerusuhan. Maksud gue bola tuh kayak gini loh. Jadi ketika ada match seru, orang-orang yang tidak mendukung kedua tim tapi pengen Bisa nonton bola nonton. bisa Bisa ikutan nonton. Nih Betul. ceritanya si Chandra juga bisa. Betul. Dia dibawa terus pakai tulisan Sriwijaya FC Ya, padahal ya, yang main dengan Persipura sama Persib loh. Ternyata kita mengalami kemunduran. 2014 mereka Iya, bisa iya. gitu. 2014 ternyata bisa gitu. Terjadi ada penonton di luar dua supporter ini menonton pertandingan itu happy. Ketawa bisa cerita kayak gini terus Iya. nunjukin dan dengan bangganya padahal nggak main nih timnya. Iya. Dia pakai jersey tim kebanggaan. pengen ikut-ikutan aja kan. Pengen ikut-ikutan merasakan aja. euforia. Tapi gue bangga sama kota Palembang. Satu sisi. Apa tuh? Palembang adalah sebuah kota atau sebuah provinsi atau Sumatera Selatan ya yang jadi pembangkit sepak bola wanita. Ah. Bahkan semua event sepak bola wanita selalu di Palembang. Iya, yang kemarin sekarang. terakhir juga di Palembang kan. U19. Bangga dong sampai Bangga semifinal. lah, Untuk pertama kalinya timnas sepak bola wanita kita sampai ke semifinal Dan di itu pun AFF. harusnya menurut gua bisa bicara lebih banyak karena kan kipernya kartu Kartu merah merah. duluan. Fanny tuh, yang Fanny. nangis. Dia Iya kan? masih muda banget sih. Iya, Itu iya. gue Kan kenal dia 19. tuh SMP jadi. Gue kenal dia tuh SMP. Iya ya, Dan gua di- pernah interview dia deh. Lu Iya. dulunya SMP. Enggak dia SMP. Dia tuh dari Kebumen apa dari Gombong apa dari mana Iya, gitu. pokoknya dari daerah-daerah dari sana Kebumen, lah. dari Kebumen SMP Mas. Dan Kagak ada- bisa ngomong Pak awal-awal Pak. Gitu kan maksudnya kayak Pemalu. Iya malu, gitu. malu dengan melihat kemarin. Wow kemajuannya pesat berarti terima kasih untuk nggak ada liganya nih bos. Iya. Ini nggak ada liga nih. Terima kasih kepada Coach Rudi Eka ya dan jajarannya dan semua staf pelatih udah membentuk semua lini tim sepak bola wanita dan terima kasih juga untuk ASBWI. Iya. Tentunya masih concern untuk ngurusin sepak bola wanita. Dan semoga nanti liga wanita ada lagi ya. Tahun ini ya kan kayaknya udah mau digarap loh. Kemarin ada Waktu pertemuan. dulu kan sempat ada ya, setahun ada ya. setahun yang juaranya setahun. tuh Bentar, pokoknya finalnya Persipura. itu Apa Persikabo? enggak, ini gua sama temen gua Iya ke nih. Biak tuh. Lu kan ke sana kan? Ke Biak. Semifinal tapi Persipura lawan Persikabo waktu itu gua Iya, nonton. iya, itu final 1, final 2 gitu. Semifinal, Kan- semifinal. Finalnya Pekansari. Iya itu yang finalnya itu sekarang pengumuman Sintayong.
Iya benar. Benar, karena gue ada di situ. Ya benar. Jadi tapi emang seru Liga 1 wanita tuh kalau misalnya ada lagi. Kalau ada lagi seru. Iya, menurut gua tidak harus semua klub Liga 1 mempunyai tim Liga 1 tim Ya, wanita. ada perwakilan dulu lah ya yang bisa. Iya, yang punya dananya aja, yang punya kemampuannya, yang punya source-nya daftar aja, digunakan sistemnya kayak MLS, nggak usah ada degradasi. Ya, yang penting konsisten dulu berjalan. Iya, berjalan terus aja, Ya. subsidi jadi mainnya nanti kayak futsal, Jik. Benar. Jadi- Dan liganya gak usah panjang-panjang. Nggak usah, Iya. yang ada di itu aja, misal liganya cuma 2 bulan, 3 bulan, Ya. tapi kan preparationnya Ya enak. karena kalau misalnya enggak, ini kasihan gue yang kayak kita tahu lah ya, kan ketika kompetisi nggak jalan pada akhirnya yang tarikannya dari futsal, Iya. kadang atlet lari, yang kayak gitu kan. Kadang dari polisi, Jik. Ya. Iya maksudnya ya kan Ya. apa sih namanya Polwan kan badannya udah bagus, staminanya udah pasti bagus. Ya. Itu Ya. jadi atlet. Yang seru lagi itu adalah yang jadi sorotan kemarin best player pemain terbaiknya sih itu siapa? Claudia. Anaknya Cinnamon. ya, Coach Timo. Dan itu masih 14 tahun. Bayangkan. Iya kan? 14 tahun, Bro. Itu akan jadi pemain kalau nggak dipupuk dan tidak punya kompetisi. Ya jadi Claudia yang layaknya anak TikTok lainnya. Kayak siapa? Enggak dong. Tapi gue berharap sih maksudnya biar ya. nggak jangan sampai lepas lah dulu ada Piala Pertiwi terus habis itu hilang kan nggak tahu mereka mau kemana. Ya. Kita sempat punya nama Daniel Daphne. Daphne kuliah. Di anak-anak kuliah kan. Cacat. Gue kemarin ngechat. Kan dia udah lulus. Iya. Congratulation. Gue bilang congratulation jadi segala macam. Lu gak mau balik lagi timnas? Kayaknya mau stay di Amerika. Oh ternyata dia realistis. Ya udah lah ya. Iya. Ya mungkin itu aja untuk pekan ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, Ya. follow. Jangan lupa nonton program kita yang selalu kita diketekin sama Mamat. Iya, anjir. tapi yang penting Nggak subscribe apa-apa, dulu. nggak apa-apa. Biar Kan kita kakak menang lah. Iya. Emang masih ada? Emang ada lagi? Kan kata Mamat gak perlu menang-menang. Udah kita jalanin aja. Ya udah bener kan yang dipilih terfavorit terbaik tetap kita ya. Kata Bang Mamat. Amin. kata Iya Terus kan? amin aja. Amin. Semoga kita tetap konsisten menyajikan konten-konten menarik untuk teman-teman semua. Ini malah nyariin Sabrina Dressler. Oh iya, ini juga Portia bagus. Fischer. Udahlah. Nih. Bahaya nih. Kemarin gua ketemu di PIM. Ini kalau yang gini-gini, lu gak usah nanya ke sana, Oke, lu nanya ke sini. Gimana? Oke, Itu aja. dah. Teman-teman, dadah. Dah.